Pada video sebelumnya, kita telah membahas aspek historis dan kronologis penggenapan Paskah dalam peristiwa penyaliban dan kebangkitan Kristus. Maka pada video kali ini, kita akan menyoroti aspek teologis dari Paskah. Bagaimana kematian dan kebangkitan Kristus merupakan penggenapan Paskah yang sejati, dan apa makna Paskah bagi kita hari ini. Pertama, Yesus sebagai anak domba Paskah. Ketika Paskah pertama kali diperintahkan di Mesir, setiap keluarga Israel harus menyembelih seekor domba jantan yang tak bercacat dan mengoleskan darahnya di ambang pintu sebagai tanda perlindungan dari murka Allah. Berabad-abad kemudian, di Yerusalem, Yesus disalibkan tanpa cacat dan tanpa dosa. Yohanes Pembaptis menubuatkan hal ini ketika ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. Yesus adalah anak domba Paskah yang sejati. Penyalibannya adalah korban Paskah terakhir dan sempurna menggantikan semua sistem persembahan sebelumnya. Ia tidak hanya membawa simbol, tapi menjadi realitas keselamatan itu sendiri. Kedua, penebusan melalui darah Kristus. Pada malam tulah terakhir di Mesir, darah anak domba menyelamatkan keluarga Israel dari malaikat maut. Darah itu adalah lambang keselamatan. Kini, darah Kristus di kayu salib menyelamatkan kita dari maut yang kekal. Efesus 1 ayat 7 berkata, "Di dalam Dia kita memiliki penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa." Salib menggantikan ambang pintu, dan siapapun yang berlindung di balik darah Kristus tidak akan binasa. Ini bukan sekadar simbol, melainkan realitas rohani yang bekerja menyelamatkan umat percaya. Ketiga, kebebasan dan hidup baru. Paskah dalam Perjanjian Lama adalah titik awal pembebasan Israel dari perbudakan Mesir. Tapi Kristus datang membawa pembebasan yang lebih dalam, yaitu pembebasan dari dosa. Roma 6 ayat 22 berkata, "Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, kamu memperoleh hidup yang kekal." Kebebasan dari Kristus adalah sebuah transformasi total dari budak dosa menjadi anak-anak Allah. Paskah bukan lagi hanya tentang keluar, tapi menambah dimensinya dengan masuk ke dalam hidup yang baru. Lalu, bagaimana menjawab keraguan tentang apakah Paskah bisa dikaitkan dengan salib dan kebangkitan? Sebagian pihak menyatakan bahwa Paskah hanya milik tradisi Yahudi dan tidak seharusnya dikaitkan langsung dengan penyaliban dan kebangkitan Kristus. Namun tentunya pandangan ini tidak sejalan dengan kitab suci. Pertama, secara kronologis waktu, kematian Yesus bertepatan dengan perayaan Paskah Yahudi. Injil Matius 26 ayat 2 menulis perkataan Yesus mengenai kematiannya. 2 hari lagi akan dirayakan Paskah dan anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Lukas 22 ayat 7 juga memberikan petunjuk mengenai waktu perjamuan terakhir dilaksanakan, yaitu mendekati perayaan Paskah. Yang kedua, Rasul Paulus dengan terang menyatakan dalam 1 Korintus 5 ayat 7, "Anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus." Ketiga, kitab Ibrani menegaskan bahwa semua korban dalam sistem Taurat adalah bayangan, dan Kristus adalah wujud sejatinya. Dengan demikian, Paskah tidak hanya dikaitkan dengan karya Kristus, tetapi Paskah justru berpusat padanya. Kesimpulan, Paskah dalam Perjanjian Lama adalah bayangan, sementara Kristus adalah penggenapannya. Ia adalah anak domba, penebus dan pembebas. Dan bagi setiap orang yang percaya, Paskah bukan lagi sekadar sejarah, melainkan pengalaman nyata. Pengalaman penebusan, pembebasan, dan hidup yang kekal di dalam Kristus.